Nah, di sini kakak mau mewawancarai beberapa pertanyaan buat kamu ya, Eza. Nah, yang pertama, mata pelajaran apa yang paling Eza sukai dan alasannya kenapa? Matematika, Nah, alasannya kenapa? karena aku suka hitung-hitungan. Oke. Lalu, mata pelajaran apa yang paling mudah dipelajari selain matematika dan kenapa? Pancasila, Pancasila. Kenapa alasannya? karena seru. Seru. Lanjut nih, mata pelajaran apa yang paling susah dipelajari? Kenapa? Apa ya? Bahasa Jawa, Oh, bahasa Jawa. Kenapa? karena susah aja. Susah karena huruf-hurufnya itu yang aksara Jawa, jadi susah. Oke. Sama keramanya. Terus selanjutnya, apakah adik suka dengan mata pelajaran IPA? IPA belum sekolah. Enggak, maksudnya Eza suka dengan mata pelajaran IPA apa enggak? Ilmu pengetahuan alam, suka? Suka. Oh, suka. Kenapa alasannya? Seru. Suka aja. Suka aja. Karena mempelajari tentang binatang, Ya. tumbuhan? Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya menurut Eza nih, apakah mata pelajaran IPA susah dipahami? Tidak. Tidak. Karena suka ya, Ya. jadi mudah dipahami. Ya. Nah, yang selanjutnya materi IPA tentang apakah yang paling mudah atau disukai Eza? Kenapa? Tentang siklus hidup. Siklus hidup. Kenapa suka? Karena nyusun-nyusun siklusnya. Yang selanjutnya, materi IPA tentang apakah yang paling susah dipelajari? Tentang tumbuhan. Tentang tumbuhan. Seperti contoh bagi bagian-bagian tumbuhan. Ya. Apa ya? Yang pohon anggrek. Pohon anggrek sih nempel sama pohon gede. Apakah guru cukup jelas dalam mengajarkan materi IPA? Ya. Iya. Menyenangkan atau tidak kalau di pelajaran IPA? Iya. Iya. Apa itu sih? Beda, Cok. Apakah Pak Guru sering menggunakan media selama mengajar IPA? Semisal nih ada media gambar, ada media alat peraga. Iya? Ya. Iya. Sering seperti itu. Iya. Jadi kamu senang ya kalau mata pelajaran IPA? Ya. Oke, baik. Terima kasih Eza. Halo Mas, di sini kakak mau wawancara ya terkait pelajaran IPAS. Apakah boleh? Boleh. Oke. Pertama, mata pelajaran apa yang paling disukai? Seni budaya. Seni budaya. Kenapa? Karena menggambar. Karena Suka menggambar. suka dalam hal kesenian ya? Ya. Suka menggambar. Berarti kan suka dalam hal kesenian. Suka menyanyi, menari juga nggak? Menari. Menari, oh suka menari. Oke. Mata pelajaran apa yang paling mudah dipelajari menurut Mas Dwika? IPAS. IPAS? Oh, IPAS. Kenapa? Karena siklus hidup. Maksudnya orang, hewan gitu. Karena yang tema siklus hidup ya? Iya. Terus selanjutnya mata pelajaran apa yang paling susah menurut Mas
Dwika. Kenapa? Matematika. Matematika. Kenapa? Karena perhitungan nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Karena sulit ya. Iya. Kurang suka juga kalau soal menghitung ya. Iya. Selanjutnya, apakah Mas Dwika itu suka mata pelajaran IPA? Tadi iya ya, suka. Iya, suka. Karena tadi ya di pelajaran IPA itu mempelajari apa ya? Tentang siklus hidup. Iya, terus selain itu kok bisa suka IPA karena ada apa lagi? Karena belajar apa? Belajar Yang sudah dipelajari selama ini. tentang siklus hidup orang. Itu apa aja siklusnya? Apa ya? Janin, Oh iya, pintar terus. terus bayi, Heeh. anak-anak, remaja, Iya, dewasa. Pintar. Iya, itu siklus manusia ya, makhluk hidup manusia. Terus selanjutnya, apakah mata pelajaran IPAS ini susah dipelajari menurut Mas Dwika? enggak. Tidak ya? Karena ya itu tadi Mas Dwika karena suka IPAS jadi ya bisa mengerjakan ya. Iya. Kalau misal dari awal udah nggak suka ya jadi kayak males ngerjainnya jadinya susah ya Pak ya. Iya. Terus yang keenam, materi IPA tentang apa yang paling mudah atau disukai sama Mas Dwika? Tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup ya. Terus materi IPA yang di IPAS yang paling susah apa? Terus kenapa? Yang paling susah tentang tumbuhan. Oh, tumbuhan. Apa itu materi itu yang tentang tumbuhan? Kenapa susah? Karena menghafal apa? Iya, menghafal pohon anggrek. Iya, bersama. Oh, itu ya? Iya, Gimana? pohon anggrek sama pohon. Itu contoh pertanyaannya soalnya gimana? Misal yang kayak nama lain bukan sih? Misal nama latinnya anggrek kayak gitu apa bukan? Iya. Iya kayak gitu. Iya, kayak gitu. Iya bukan? Iya. Iya bukan? Yang nama latinnya? Yang misalnya kayak komensalisme apa mutualisme. Oh, itu simbiosis. Oh, simbiosis. Berarti simbiosis ya yang susah ya? Iya. Jadi kayak bingung ya. Misal simbiosis mutualisme itu yang apa sama apa, komensalisme itu yang apa sama apa kayak gitu. Parasitisme kayak gitu kan? Terus selanjutnya, apakah Pak Guru itu dalam hal belajar IPAS nih, selama belajar IPAS dari Pak Wahyu mudah dipahami? Mudah ya? Karena apa? Apakah Pak Wahyu bicaranya dalam dalam mengatakan pelajaran itu jelas atau menggunakan alat peraga kayak misal fotokopian apa gitu? Sering fotokopi. Iya ya, pakai alat peraga itu namanya. Oh iya, menggunting ya? Iya, menggunting terus ditempel di buku. Iya. Terus selanjutnya, apakah Pak Guru itu sering menggunakan media selama pembelajaran IPA? Sering. Sering. Contohnya? Contohnya kayak layar besar. Oh iya, pintar. Pernah. Iya.
apakah pindah kelas? Pindah kelas ya? Iya. Kalau pakai apa tadi? Monitor ya? Iya. Layar. Proyektor. Iya. Pakai proyektor ya? Tadi bukan IPA bendok. Oh ya, IPA-nya besok ya? Iya. Proyektor. Terus selain pakai proyektor apa misal selama pembelajaran IPA kan IPA berhubungan dengan alam nih, pernah nggak pas pembelajaran IPA itu keluar dari kelas? Enggak. Maksudnya belajarnya tidak hanya di kelas tapi keluar, misal lihat sekitar, suruh cari tanaman atau belajarnya di luar. Di LKS. Carinya di LKS. Di LKS saja dan di kelas aja ya, nggak keluar ya. Oke, terima kasih Mas Dwika, terima kasih Mas Eza. Sama-sama. Sama-sama. Oke, semoga Mas Eza sama Mas Dwika apa ya? Ini kan tentang IPAS ya. Semoga Mas Dwika sama Mas Eza dan teman-teman semua dalam belajar IPAS ini gampang nyantai, mudah dipahami. Amin. Semakin pinter juga, semakin hebat ya. Terima kasih.